Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten tayangan sekarang ini kami akan sedikit berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman perihal AC yang pemasangan pipanya itu istilah kata untuk teknisi itu menyamping, tapi di outbow ya, semacam ini ya. Yang lalu peletakan outdoornya itu lebih tinggi daripada indoor unit. Nah, jika pemasangan seperti ini ya mungkin dalam jangka 2 tahun, 3 tahun itu tidak akan bermasalah. Karena pembalut dia punya pipa atau pembungkus dia punya pembungkus pipa instalasi itu masih mampu meresapnya gitu ya. Tetapi setelah dalam jangka pemakaian sekian tahun, lambat laun karena pembalut atau harmapleknya itu atau pembungkus pipanya itu udah tembus dan sudah mumpul banyak hasil kondensasi, maka AC tersebut akan menimbulkan menjadi bocor. Ingat, bocor tersebut bukan bocor yang istilah kata tersumbat saluran ya. Jadi ketika AC mengalami bocor di bagian indoor unit itu ada 2 ya untuk proses yang pemasangan semacam ini. Yang pertama dikarenakan dari hasil kondensasi atau berembunnya pipa, dan pipa tersebut selama proses AC tersebut nyala itu dingin dan tembus dari pembalutnya atau pembungkusnya, maka akan menimbulkan netes di indoor unit dengan hasil bocorannya itu ya netes kayak hitungan detik, tes. Nah gitu ya. Tetapi kalau istilahnya ngucur ya, ngucur gitu ya, deras lah ngucur gitu ya, itu biasanya saluran pembuangannya yang tersumbat ya. Jadi bisa ngebedakan antara bocor di indoor unit itu ketika bocornya ngucur itu kebanyakan permasalahannya dari drainnya yang tersumbat. Tetapi ketika bocornya kadang ada, kadang hanya netes, tes gitu, itu dari hasil kondensasi pipa yang pipanya tersebut sudah tembus, hasil embunannya itu tembus dari pembalutnya atau pembungkusnya atau dalam istilah keteknikannya tuh armapleknya. Nah solusinya kalau seandainya masih ada tempat untuk pemasangan AC yang langsung keluar pipanya itu ya, tidak ada di dalam ruangan, alangkah baiknya manfaatkan lokasi seperti itu. Karena begitu terjadi kondensasi, paling nanti terjadi embunnya itu ada di bagian luar gitu ya. Tetapi kalau seumpamanya tidak ada lokasi, mau tidak mau tetap semacam seperti ini, jalan satu-satunya ganti dia punya pipa berikut armapleknya, diperbaharui ya. Karena tapi dengan resiko ya, dengan resiko akan seperti ini lagi setelah pemakaian antara 2 hingga 3 tahunan ke depan gitu. Jadi untuk para pengguna AC atau pemilik AC yang niat akan memasang AC, alangkah baiknya kalau mau bikin rumah itu ya pikirkan untuk pendingin ruangan ya, yang pipanya itu jangan masuk ke dalam plafon ya, tetapi langsung dari indoor itu pipanya itu tembus ke halaman luar dan langsung tempat penyimpanan outdoor unitnya, supaya nanti selamanya AC tersebut gitu ya, dari mulai pasang hingga sampai sekian tahun, mungkin bisa seumur hidup begitu ya, tidak akan mengalami terjadinya bocor di indoor dari hasil kondensasi ya. Nah di sini kami tampilkan salah satu contoh ya. Jadi terjadi kondensasi bocor di dalam indoor atau di dalam ruangan itu bukan hanya AC yang ini saja yang tampilan di awal, tetapi ini juga sama ya. Ini juga sama yang pas kebetulan ya, penempatan indoor ini tidak bisa langsung tembus pipanya itu ke luar, dan hasilnya seperti ini. Sama akan terjadi kondensasi atau berembun, dia punya pipa lama-lama si embunnya tersebut jatuh. Atau kalau masih bisa mengalir, ya mungkin embun itu akan mengalir ke area yang paling terendah. Setelah ngumpul di situ, baru akan jatuh ke lantai gitu ya. Nah sementara ini tampilan yang istilahnya ketika ada lokasi ini pemasangan AC yang langsung outdoornya di belakang, pipanya langsung di belakang. Ini seumur-umur ya, sampai ke AC tersebut usianya mungkin atau sampai bosan gitu ya. Insya Allah kalau tidak ada kebocoran, tidak akan terjadi bocor hasil kondensasi di indoor unit, karena akan bocornya itu, kondensasinya itu akan terjadi kondensasinya itu di bagian luar, dan akan jatuh air kondensasinya itu, hasil kondensasinya atau hasil berembunnya itu akan di luar ya, seperti itu. Jadi sudah jelas permasalahannya itu yang AC yang
awal kami tampilkan ini, yang pas kebetulan ada dua sumber permasalahan ya. Yang pertama bocor dari hasil kondensasi yang pas kebetulan emang pengguna atau pemakaian pipa AC ini emang mungkin udah lebih dari 2 tahun ya, bisa lebih dari 3 tahun, maka pembalut atau pembungkus pipanya itu sudah penuh dengan air, jadi daya resapnya itu, daya serapnya itu udah hilang. Jalan satu-satunya ketika tidak ada lokasi, ganti pipa, ganti harmaplek, diperbaharui gitu ya. Oke, itu saja sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.